Hai, ketemu lagi di YouTube channelnya aku, di YouTube channel Tenny Hastings. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Kali ini aku mau sharing tentang visa working holiday visa to Australia. Jadi banyak banget teman-teman yang tanya, bagaimana sih Tenny bisa ke Australia? Bagaimana sih cara bekerja di Australia? Jadi banyak banget gitu. Terus apalagi teman-teman ada yang bilang, aku kan gak bisa bahasa Inggris. Oh my god, of course kalian kalau ke Australia itu harus bisa bahasa Inggris. Jadi apa sih kita bahas tentang visa working holiday visa? Kalau orang-orang udah pada tahu itu biasanya dibilangnya WHV. Jadi WHV itu visa yang dikeluarkan oleh Australia kepada warga Indonesia untuk bekerja dan berlibur di Australia. So, banyak banget yang tanya gimana sih caranya. Jadi WHV itu syarat-syaratnya adalah yang pertama adalah berusia 18 sampai 30 tahun. Jadi kalau kalian di atas 30 tahun itu nggak bisa apply working holiday visa. Yang kedua, memiliki kualifikasi lulusan pendidikan setingkat perguruan tinggi paling rendah D3, atau kalau kalian masih kuliah bisa apply juga kalau kalian sudah menjalani pendidikan setingkat 2 tahun pada jenjang akademik sarjana. Jadi kalau kalian masih kuliah terus kalian sudah 2 tahun tuh kalian bisa apply juga. Yang ketiga, belum pernah mengikuti program bekerja dan berlibur ke Australia. Jadi kalau kalian dulu pernah apply working holiday visa terus kalian nggak pergi ke Australia, jadi kalau kalian apply lagi itu udah nggak bisa. Jadi si WHV ini visanya cuma 1 kali seumur hidup. Yang keempat, memiliki bukti identitas diri, ya kayak paspor, KTP itu harus sudah ada. Yang kelima, memiliki bukti kemahiran berbahasa Inggris. Jadi banyak banget yang tanya, Tenny, aku pengen kerja deh ke Australia tapi aku nggak bisa bahasa Inggris, ya gimana? Ya kan kalau misalkan ke sini nanti kan nggak pakai bahasa Indonesia, jadi kalian harus pakai bahasa Inggris, oke? Itu pun harus ada sertifikatnya, kalian harus tes dulu. Yang keenam, memiliki dana aktif sebesar 5.000 Australian dollar atau 50 juta. Jadi kalian sebelum ke sini itu harus ada tabungan 50 juta di bank manapun. Terus kalian nanti bisa ke bank minta surat pernyataan atau referensi bahwa kalian itu mempunyai uang sekitar 50 juta di bank bermaterai gitu. Jadi itu referensi dari bank-bank yang ngeluarin. Terus yang ketujuh adalah SKCK. Jadi kalian harus berkelakuan baik. Nah, untuk persyaratan working holiday visa ini, dulu sepengalaman aku harus bikin SKCK itu ke Polda. Jadi aku waktu itu ke Bandung bikin SKCK-nya, nggak di Tasik. Terus yang kedelapan adalah tidak sedang dikenakan tindakan pencegahan imigrasi atau kriminal, something like that. Nah, yang paling susah persyaratannya adalah surat keterangan surat dukungan dari pemerintah Indonesia. Nah, sebelum kalian apply WHV, visa working holiday visa itu, jadi kalian harus punya surat sakti yang namanya SDUWHV. Jadi SDUWHV itu keluarnya dari imigrasi Indonesia. Jadi itu yang paling susah karena dari berapa ratus ribu orang atau berapa juta orang pemuda-pemudi Indonesia hanya mengeluarkan sekitar 1.000 sampai 4.000 kuota. Bisa kebayang kan, cuma 4.000 kuota. Kalau nggak salah tahun ini itu 4.000 kuota gitu. Nah, cara mendapatkan surat sakti itu dari pemerintah yang namanya SDUWHV. Jadi yang pertama kalian siapin dokumen-dokumennya, persiapin dokumen-dokumennya karena nanti mereka akan umumin biasanya di Instagram mereka umumin nanti kalian harus apply. Nah, kalau kalian udah siapin semua dokumennya, nanti kalian
apply online, karena nanti Dirjen Imigrasi biasanya share di Instagram ancang-ancang nih tanggal segini akan dibuka untuk kuota working holiday visa. Jadi kalian harus pantengin. Nanti aku simpan di description linknya yang harus dipantengin terus Dirjen Imigrasi. Jadi yang pertama yang kalian harus siapkan untuk surat dukungan untuk working holiday visa imigrasi Indonesia itu, yang pertama foto KTP foto diri terbaru dengan latar belakang putih. Itu biasanya kayak foto paspor 4x6 deh kalau nggak salah. Yang kedua KTP. Yang ketiga paspor kurang lebih harus 18 bulan yang masih berlaku 18 bulan. Yang keempat, sertifikat bahasa Inggris. Nah, sertifikat bahasa Inggris itu ada beberapa. Yang biasanya waktu aku dulu, sepengalaman aku dulu, aku pakainya IELTS minimal 4,5. Jadi dulu aku tes itu di Jakarta. Aku bayar zaman dulu berapa ya? Zaman dulu itu pas tes itu 2,8 juta kalau nggak salah. Jadi kalian harus benar-benar dengan matang belajar bahasa Inggris, karena kalau misalkan kalian gagal tes terus nggak sesuai dengan minimum misalkan 4,5, ya hangus, harus coba lagi. Jadi harus benar-benar bahasa Inggris harus belajar dulu sampai kalian udah benar-benar yakin baru ambil tes karena mahal. Terus yang kelima, SKCK. SKCK itu SKCK-nya setara Polda. Kalau misalkan aku dulu di Tasik, ya kalau aku Tasik itu aku ke Bandung. Yang keenam, bukti ijazah D3. Jadi aku pakai ijazah D3 aku dulu di BSI. Kalau yang masih kuliah baru 2 tahun, masih mahasiswa aktif, bisa memberikan surat keterangan hasil studi dan kartu tanda mahasiswa aktif dan menjalankan pendidikan singkat 2 tahun pada jenjang akademik setingkat sarjana. Kayak aku sekarang lagi nguliahin keponakan. Jadi setelah dia 2 tahun, nanti aku meminta surat kartu tanda mahasiswa dan surat keterangan hasil studi bahwa dia sudah berkuliah selama 2 tahun. Terus dokumen selanjutnya adalah kalau kalian kuliah di luar negeri, jadi kalian harus punya surat penyetaraan ijazah dari luar negeri gitu. Terus yang kedelapan adalah bukti kepemilikan 5.000 Australian dollar atau 50 juta rupiah. Yang kayak tadi aku bilang itu ada referensi dari bank, minta pernyataan dari bank, terus habis itu juga harus diupload. Yang kesembilan adalah surat keabsahan dokumen bermaterai, surat pernyataan. Nanti bikin surat pernyataan bahwa dokumen yang diupload itu adalah asli. Kalau dulu aku nggak ada ya yang kayak gitu, tapi sekarang kayaknya ada. Nah dulu pas keluarlah kuota, pas pemerintah Indonesia ngeluarin kuota untuk working holiday visa, aku apply online. Habis itu aku pilih tanggal interview, terus udah aku upload semua dokumen, terus pilih tanggal interview. Habis itu mereka klarifikasi tuh, dicek tuh di sana bahwa dokumennya bener apa enggak, sesuai yang diminta sama Dirjen Imigrasi. Abis itu nanti pas interview, dulu aku interview Oktober kalau nggak salah, jadi dulu tahun 2018 aku pilih Oktober tanggal berapa gitu. Terus habis itu tanggal tersebut aku harus datang ke Dirjen Imigrasi Jakarta. Jadi kebetulan dulu deket sama kantorku. Jadi aku ke sana, terus ambil semua ijazah asli, paspor, KTP, pokoknya surat pernyataan dan segala macam yang diupload di online, aku bawa lagi ke Dirjen Imigrasi, ke kantor Imigrasi Jakarta. Aku bawa. Nah, setelah kalian bawa semua dokumen asli, habis itu kalian interview sama orang Dirjen Imigrasi, terus udah gitu kalian ditanya mau ngapain ke Australia, terus aku bilang aku mau berlibur dan bekerja. Setelah itu bla bla bla, akhirnya selesai diliatin tuh semua ijazah segala macam itu asli, baru kita menunggu beberapa hari apakah kita dapat surat sakti itu yang bernama SDUWHV. Nah, setelah kalian dapat surat dukungan Australia, baru aku dulu apply untuk visanya sendiri ke
Kuningan City waktu itu. Nah, habis itu kalian masukin tuh dokumen lagi. Nanti mereka ada surat referensi untuk ke rumah sakit terdekat. Biasanya itu rumah sakitnya yang harus standar internasional. Aku nggak ngerti deh gimana itu maksudnya. Kayak mereka ada kerjasama sama luar negeri gitu. Terus udah gitu, udah aku dulu ke Jakarta cek kesehatan. Habis cek kesehatan keluar hasilnya lulus. Udah gitu udah deh dapat visanya. So, begitulah cara aku dulu bisa ke Australia dengan visa tersebut. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman yang lihat bisa kebayang gitu bagaimana caranya ke Australia. Sebenarnya siapapun bisa, cuman nggak tahu caranya. Dan mungkin bagi muda-mudi yang di bawah 30 tahun ya, yang benar-benar pengen merantau, bisa lihat YouTube aku yang ini dan bisa dipelajari apa aja yang harus dipersiapin. Good luck teman-teman. Semoga kalian juga bisa menyusul ke Australia seperti aku karena apapun is possible. Semua itu sangat mungkin. Apapun bisa terjadi gitu ya. Kayak aku sekarang lihat. Dulu aku nggak pernah berpikir bahwa aku bisa pergi ke Australia dengan jerih payah diriku sendiri, tapi look, I can do it last minute sebelum 30 tahun dan I'm here. Thank you everyone for watching my YouTube channel, then see you next video.